Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 279. Angelika, yang melihat rumah mewah di depannya, ia pun jadi bertanya-tanya, merasa terkesima. Dalam hatinya berkata, rumah milik siapa ini? Kok megah sekali? Apa rumahnya bos restoran itu ya? Tak lama kemudian, dibukalah pintu pagar. Ada orang yang keluar. Security nampak berdiri. Denny kemudian ditanya, sedang Angelika saat itu berada di belakangnya, dengan jarak yang cukup jauh, hingga ia tak mendengar apa yang sedang dibicarakan. Saat itu Denny ditanya oleh security yang berjaga, maaf masnya cari siapa ya? Si Denny menjawab, oh ini pas saya yang kemarin ke sini. Ini saya mau cari tuan muda Mas Kenshin. Maaf apa saya bisa bertemu ya pak? Security-nya pun menyahut, tapi sepertinya tuan muda masih belum pulang. Denny pun berkata, kalau gitu apa saya boleh menunggu saja ya pak di sini? Soalnya ini ada yang penting. Security-nya pun menjawab, kalau memang ada hal penting, masnya tunggu aja masuk ke dalam. Di situ ada tempat tunggu khusus tamu. Mendengar arahan itu, Denny pun langsung setuju. Kemudian ia memberi tanda pada Angelika dan cowoknya agar ikut masuk ke dalam. Angelika pun lalu berjalan. Ia mengikuti Denny dari belakang, sembari pandangannya melihat kanan kiri. Angelika dibuat heran sekali akan rumah megah ini, karena ini pertama kalinya ia menjumpai seperti ini. Tak lama berselang, hanya berjalan sebentar saja, mereka pun melihat mobil yang berhenti di halaman itu. Langsung saja Angelika deg-degan rasanya, hatinya berdetak kencang. Dalam benaknya berkata, kok mobil ini di sini? Emangnya rumah siapa ini? Belum habis rasa kagetnya saat ia melihat samping depannya. Tiba-tiba nampaklah seorang lelaki, pekerja cleaning service, yang bernama Iwan, yang kerja di kantornya, berdiri di pojokan. Terkagetlah Angelika, ada apa ini? Kok ada pria itu? Rumahnya siapa ini? Angelika bertanya-tanya, serasa bingung dibuatnya. Begitu pula cowoknya, yang mengingat Iwan saat ada di restoran. Denny pun demikian, dibuat kaget pula. Temannya tuan muda itu juga di sini. Denny pun bertanya tentang siapa Iwan. Lantas karena tak ingin mengulang kesalahan yang sama, Denny pun mengira di hati. Ia berbisik di benaknya, jangan-jangan pemuda itu bukan orang biasa, anak pengusaha kaya pula. Iwan pun terkejut dibuatnya. Dirinya juga tak menyangka melihat lagi orang yang kemarin, yang sempat punya masalah dengan Kenshin. Iwan bertanya-tanya, ada apa ini ya? Mengapa mereka ke sini? Kok mereka tahu rumahnya Kenshin? Di sela rasa saling heran, saling melihat, para tamu itu segera diarahkan oleh security agar segera menempati ruang tunggu di teras utama. Yang di situ ada Iwan yang juga menunggu Kenshin. Jadinya Iwan sendiri merasa deg-degan sekali dihampiri para tamu ini. Ia bingung nanti akan bicara dengan mereka. Kemudian, di saat yang sama, di waktu yang demikian, Kenshin yang dalam perjalanannya kini telah tiba di depan rumahnya Kaori. Dibukalah pintu pagar oleh security. Kenshin dipersilahkan masuk. Tentu saja kehadirannya disambut hangat sekali. Kenshin pun menuntun motor bututnya untuk diparkir ke halaman dalam. Melihat hal itu, salah satu asisten rumah di situ segera memanggil majikannya, yang tak lain mamanya Kaori. Saat tahu siapa yang datang, mamanya itu senang sekali. Lalu beliau bilang, lo ini Mas Kenshin ke sini. Waduh mama kok kaget ini. Ada apa ya? Mari silahkan masuk dulu. Duduk di sini. Saat itu pekerja rumah tangganya tersenyum. Ia berdiri sembari melihat Kenshin. Dalam benaknya berkata, tamu yang datang ini pemuda yang sederhana, meskipun anak orang kaya. Lalu Kenshin berjalan menuju teras rumah untuk duduk di kursi. Mamanya Kaori pun bicara, bibi tolong bikinkan minuman ya untuk Mas Kenshin ini. Kenshin pun menjawab, jangan bisa ya cuman bentar aja. Lalu mamanya Kaori menyahut, nggak apa Mas Kenshin, sebentar juga harus minum dulu. Oh iya mama tinggal masuk dulu ya. Mamanya Kaori ke ruang tamu, lalu dengan cepat menelpon putrinya. Namun setelah berkali-kali dihubungi,
Kaori itu tak menjawabnya, karena handphonenya saat itu ada di dalam tasnya. Lagian sedang mengemudi pula. Mengetahui telepon putrinya tak terjawab, mamanya pun segera keluar, menemui Kenshin. Sembari bilang, "Maaf Mas Kenshin, Kaori belum pulang. Katanya tadi keluar sama temannya. Ditunggu bentar ya, Mama akan telepon lagi. Ini ayahnya juga masih di kantor. Maksudnya Pak Henry, yang masih di perusahaan." Kenshin pun menjawab, "Nggak apa Tante, saya cuman sebentar aja. Kebetulan satu jalan. Ya langsung mampir ke sini. Ini Tante, saya mau mengembalikan kunci laci kerjanya Kaori. Barangkali besok mencari, karena tadi saya lupa untuk mengembalikannya." Kenshin kemudian memberikan kunci itu ke mamanya Kaori. Lalu Bibi, asisten rumah itu pun datang dengan membawa makanan dan minuman. Kenshin pun bilang, "Kok repot aja Bibi ini. Saya jadi nggak enak ini." Mamanya Kaori menyahut, "Repot apanya juga Mas Kenshin. Ayo dimakan dulu." Sambil nunggu Kaori, mungkin masih di jalan dia. Kenshin pun jadi segan ingin pulang segera. Lalu ia memutuskan menunggu sebentar saja, sambil menikmati minuman yang baru dibuatkan. Saat itu, mamanya Kaori masuk lagi ke dalam untuk menelpon putrinya. Namun lagi-lagi, telepon itu belum ada jawaban. Berlalulah waktu. 10 menit berjalan. Kenshin akhirnya memutuskan pulang. Mamanya Kaori pun tak bisa melarang dengan diantar sampai ke depan. Kenshin pun menuntun motornya, bersiap menyalakan mesinnya. Namun tiba-tiba, dari arah depan, nampak mobil yang datang. Ia pun melihatnya. Rupanya, itu mobilnya Kaori. Karena hal yang demikian, ia mematikan motornya. Kemudian mamanya Kaori bilang, "Nah ini Mas Kenshin, putri Mama udah pulang. Jadi di sini aja sebentar." Lalu Kaori tiba. Mobilnya berhenti di depan rumah. Begitu pula milik temannya. Kaori yang melihat Kenshin, hatinya jadi deg-degan. Karena tak mengira dirinya akan ke sini. Apalagi saat ini ada teman-temannya, termasuk pula ada Randy. Kaori pun lalu terlihat turun dari mobilnya, bersamaan juga dengan teman-temannya yang mengikuti turun dari mobil masing-masing. Tentu saja di situ ada teman lelaki yang bernama Randy. Kaori lalu berjalan mendekat ke mamanya. Mamanya langsung menegurnya dengan bicara, "Kemana aja kamu Kaori? Ditelepon dari tadi, kok nggak diangkat-angkat?" Sambil mamanya saat itu merasa tak enak sendiri akan Kenshin yang di sebelahnya. Lalu Kaori menjawab, "Ini Ma, handphone Kaori lagi ada di dalam tas." Jadinya Kaori nggak bisa dengerin Ma. Lantas mamanya bilang, "Oh iya kalau gitu, Mama tinggal masuk dulu." Sembari berpamitan ke Kenshin, "Mama tinggal dulu ya Mas Kenshin." Kenshin menjawab, "Iya Tante makasih." Kemudian, Kenshin dan Kaori sempat terdiam sesaat, hingga beberapa detik. Namun Kaori lalu berkata, ia bertanya pada Kenshin, "Kamu kok belum pulang? Masih pakai seragam kerja? Emangnya dari mana?" Kaori ingin tahu akan jawaban Kenshin, meski tadi melihat sendiri di waktu akan pulang. Namun Kenshin membalas, "Kamu tanya gitu, emangnya kamu juga dari mana? Baru pulang gini, masih pakai seragam kerja?" Sembari Kenshin melihat teman-temannya Kaori yang ada di belakang, yang lagi bicara, sambil melihat ke arahnya. Mereka temannya Kaori itu memandang lelaki berseragam cleaning service, membawa motor butut. Lalu Vita, temannya Kaori yang sebelumnya, jadi bisa menerka. Dalam hatinya berkata, "Oh jadi dia ya, cowoknya Kaori ini. Cakep juga sih dia." Teman-teman lainnya pun terlihat juga sedang membicarakan. Kemudian Kenshin, ia bilang ke Kaori, "Udah ya Kaori, kalau gitu aku mau balik. Ini aku kesini karena teringat kunci kamu tadi nggak sengaja aku bawa. Jadi ini ku balikin. Aku titipkan ke mama kamu." Kaori malah bertanya, dengan hal yang sebelumnya, "Kamu kok nggak jawab pertanyaan aku? Emangnya kamu dari mana?" Kenshin yang mendengar itu, lalu ia melihat motornya, yang di situ banyak bingkisan. Ia pun lalu berkata, "Oh iya Kaori aku lupa. Ini roti untukmu. Dikasih temanku. Dibawain banyak gini, karena ia buka restoran baru." Kenshin memberikan bingkisan itu ke Kaori. Kaori malah bertanya, "Itu teman apa cewek kamu ya? Kok aku jadi curiga?" Kenshin menjawab, "Kamu kok bicaranya gitu Kaori?
Punyaku kan hanya kamu. Nggak ada yang lain lagi. Sweet, Kenshin bisa aja bicara romantis gitu. Kemudian Kaori menyahut, aku nggak percaya itu. Lagian kenapa tadi kamu pulang duluan? Pasti kamu janjian ya? Kaori makin bertanya ke Kenshin. Dirinya ingin tahu seperti apa jelasnya. Kenshin pun lalu bilang, aku nggak ngerti Kaori, maksud kamu ini apa? Kan aku pulang tadi udah bicara ke kamu. Mendengar itu Kaori masih terdiam. Kemudian Kenshin menggerakkan tangannya, memberikan roti itu ke Kaori. Namun Kaori tak menanggapi, mengacuhkan tangannya Kenshin, sembari mukanya agak tak suka. Di sela hal itu, di keadaan yang demikian, teman-temannya Kaori menghampiri, mendekat semua, termasuk pula si Randy, yang tiba-tiba bilang, ada apa nih Kaori? Kita nggak masuk aja ke dalam rumahmu. Di sini kan dingin, entar kamu jadi sakit loh. Ayo masuk nih Kaori. Kenshin melihatnya, mendengarnya, lalu ia pun tersenyum ke arah teman-temannya Kaori. Kemudian setelah itu, ia pun menuntun motornya. Kenshin menjauh, tanpa bicara lagi. Ia tak berpamitan ke Kaori, lalu menyalakan motornya, kemudian meninggalkan tempat itu. Kaori masih melihatnya, memandangnya, memperhatikan, dari tempatnya berdiri, sampai-sampai, ia tak menyadari akan hal yang baru terjadi. Randy, yang dianggapnya teman biasa itu, menyapa dirinya dengan mesra sekali di depan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.